Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang kelas bersama Pak Andi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik sekali ya. Kalian tetap semangat belajar dan bisa berprestasi. Kali ini Pak Andi akan membahas tentang ya. Nah, berikutnya kita masuk di dalilnya ya, dalilnya. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, ya, maka setan akan menjauhi sambil menangis. Ya, wa yadri wa yabki. Mereka setan itu lari dan menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sujud kepada Adam dan neraka pantas bagiku. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ini itu mengisyaratkan bahwa kita kalau kita melakukan sujud tilawah itu lebih sakti daripada orang sakti. Nah, kenapa? Kita bisa membuat setan menjadi cengeng, yaitu menjadi nangis ya. Jarang-jarang orang sakti itu bisa membuat setan menjadi nangis. Malah mereka senang karena disembah-sembah, karena minta bantuan dan sebagainya. Nah, dalil yang kedua yaitu Nabi SAW pernah membaca Al-Quran beserta para sahabatnya, kemudian mendapati ayat sajadah dan membacanya. Kemudian ketika itu beliau sujud dan diikuti oleh para sahabatnya sampai sahabatnya itu posisi dahinya tidak bisa diletakkan atau berebutan ya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu dengan sahabatnya melakukan pertemuan-pertemuan disebut dengan falaqah. Dan kita seperti ini juga itu disebut dengan falaqah. Falaqahnya yaitu daring. Nah, kalau kita sudah sekarang disebut dengan daring ya, atau daring online ya. Falaqahnya kalau di Rasulullah itu di pertama kali di rumahnya Darul Arqam ya. Kalau kalian lihat di sejarah SKI itu dilakukan di rumahnya Arqam bin Abi Arqam ya. Kemudian mereka mengkaji tentang Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang diterima oleh Rasulullah dan khazanah keislaman, serta mereka setoran hafalan kepada Rasulullah ya, sehingga banyak para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi ketika perang banyak para hafiz itu yang gugur di medan perang, sehingga Abu Bakar dan Umar berinisiatif untuk membukukan Al-Quran sehingga sampailah pada kita seperti yang kita punya. Nah, itu sejarahnya. Kemudian kita masuk di hukumnya. Hukum sujud tilawah itu sunnah hukumnya. Akan tetapi apabila dilakukan dalam sholat berjamaah, maka jika imamnya melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti imam, karena mengikuti imam dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau harus diikuti. Kalau tidak diikuti, maka bisa-bisa sholat berjamaahnya menjadi batal atau tidak diterima ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, Pak Andi jadi imam, kemudian Davi sebagai makmumnya. Davi tidak melakukan sujud tilawah seperti yang Pak Andi lakukan karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Andi pada saat itu. Status hukum Davi apa? Boleh atau tidak boleh? Diam saja dia, tidak mengikuti gerakan Pak Andi yaitu sujud tilawah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Nah, gini. Orang tadi
itu dia tidak tahu. Nah, kalau dia tidak tahu gerakan imam itu, maka boleh dia berdiri saja, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya, karena dia tidak tahu. Jadi ada 5 orang yang dima'fu atau diangkat pena pada orang tersebut, tidak jadi ditulis dosa atau perbuatannya, lantaran ada 5 orang. Yang pertama, orang yang tidak tahu hingga dia tahu. Tadi seperti tadi, dia tidak tahu hingga dia tahu. Nanti kalau sudah imamnya selesai, ya, dia nanti bertanya, gerakan apa tadi Pak Andi yang dilakukan? Oh, itu sujud tilawah. Nah, itu. Kalau sudah tahu, maka wajib baginya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bukan karena sunnah, tetapi ikut gerakan imam dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, yaitu orang yang lupa hingga dia ingat. Umpamanya kalian makan 5 piring, nah, ya, waktu puasa 5 piring sampai kenyang sampai ketiduran. Tahu-taunya setelah bangun, oh, saya tadi puasa 5 piring habis, ya. Nah, itu boleh melanjutkan puasanya karena dia posisinya lupa. Kalau lupa boleh melanjutkan, ya. Ketiga yaitu anak kecil hingga dia dewasa. Kemudian yang keempat yaitu orang yang sedang tidur hingga bangun. Karena orang tidur itu dianggap orang yang tidak sadar. Berikutnya yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu orang yang gila hingga dia sembuh dari gilanya. Nah, kelima-limanya ini adalah orang yang dima'fu atau orang yang diampuni atau tidak jadi diberi perbuatannya karena lantaran hal tersebut. Nah, orang tadi itu termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Gila atau tidur atau yang mana? Nah, kecil atau yang mana tadi? Yang makmum tadi loh. Yang tidak tahu. Nah, termasuk orang yang tidak tahu. Nah, kita masuk di syaratnya sekarang. Syarat yang pertama ada sebab. Andi sudah menuliskan di sini sebabnya. Yang pertama adalah mendengar, membaca, dan menulis ayat as-sajadah. Yang kedua ini adalah sebab utama dalam melakukan sujud tilawah. Kalau kita mendengar dan membaca ayat sajadah, ini ada di buku kalian, dan ini ada sifatnya tambahan, yaitu menulis. Karena orang menulis tentunya dia juga membaca ayat sajadah tersebut. Nah, kalau dia membaca maka boleh melakukan sujud tilawah karena hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Kalau membaca belum tentu menulis. Nah, maka Pak Andi masukkan ke dalam sebabnya juga, ya. Terus berikutnya Islam, ya. Untuk masuk Islam ini sangat gampang. Caranya gimana? Cara masuk Islam bagaimana? Apakah kita pakai dirham, pakai emas, pakai unta, pakai apa? Syahadat ada berapa? Ada dua. Disebut apa syahadat itu? Syahadat tauhid sama syahadat. Disebut syahadatain, 2 syahadat. Dibagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bunyinya syahadat tauhid. Kalau syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Jadi dalam fikih ini juga diajarkan tentang akidah, namanya fikih kubro. Kalau fikih itu tidak dilandasi dengan akidah, maka itu ibaratnya rumah tanpa fondasi. Jadi amalnya bisa jadi koyah dan bisa saja tidak diterima. Nah, kemudian menghadap kiblat, ya, suci ini itu Pak Andi sudah membahasnya di sujud sahwi. Ada suci pakaian, tempat, badan,
dan batin. Batin itu tambahannya, yaitu kalau kita sudah berniat ikhlas, maka kita sudah suci secara batinnya. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat ini sudah dibahas di kelas 7. Pak Andi mengingatkan ada batasan aurat laki-laki dan ada batasan aurat perempuan. Gitu, ya. Nanti bisa dibuka lagi, kalau kurang jelas bisa ditanyakan.